Pemerintah menargetkan menekan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Per tahun 2021, angka stunting di Indonesia berada di angka 24,4%, sehingga pemerintah menargetkan penurunan stunting sebesar 2,7% setiap tahun, sehingga bisa mencapai target angka stunting 14% pada tahun 2024. Untuk membahas hal tersebut, kita telah terhubung bersama dengan Direktur Southeast Asian Minister of Education Organization, Kemendikbud, Prof. Muhtarudin Mansyur. Selamat pagi, Prof. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, Mbak. Salam sehat untuk semua pemirsa. Baik, terima kasih, Prof. Prof, stunting ini merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah, bahkan setiap tahunnya ini menjadi perhatian yang serius begitu. Sebelum kita membahas upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, Prof, untuk menangani atau mengantisipasi untuk menurunkan stunting ini, bisa diberikan gambaran, Prof, seperti apa secara nasional kondisi stunting di Indonesia saat ini, Prof? Baik, terima kasih. Kita dapat melihat bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat stunting yang tinggi dan itu hampir sama dengan beberapa negara lain di Indonesia, di Asia Tenggara maksud saya. Namun demikian kita lihat bahwa Indonesia termasuk yang relatif tinggi. Hanya kita lihat jauh memang kalau dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Brunei. Tetapi memang dengan negara-negara Mekong masih satu masalah lah. Inilah yang merupakan tantangan, tetapi juga kita harus perlu terus optimis karena memang terlihat sejak pemerintahan yang lalu itu terlihat konsistensi penurunan penanganan stunting dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bahwa kemudian ditargetkan pada tahun 2024 ini akan menjadi 14%, itu harus kita tanggapi secara optimis karena prinsipnya adalah mestinya tidak boleh ada stunting di Indonesia. Baik, Prof. Artinya konsistensi penurunan ini ada dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, kemudian juga walaupun ini menjadi tantangan yang berat juga begitu. Namun sebetulnya apa, Prof, penyebab masih ditemukannya kondisi stunting di sejumlah daerah di Indonesia, mengingat juga sepertinya permasalahan stunting ini penyebabnya cukup kompleks begitu, Prof? Nah, jadi kalau kita lihat masalah stunting di beberapa daerah itu sebenarnya bukan karena ketidaktersediaan bahan makanan yang dapat menanggulangi stunting. Tetapi masalahnya adalah bagaimana perilaku masyarakat untuk dapat memaksimalkan bahan pangan yang tersedia secara lokal, dan tentu inilah yang menjadi tantangan untuk semua pihak untuk dapat bersama-sama, baik itu terkait dengan akses terhadap pangan, makanan, kemudian memahami bagaimana proses bahan pangan itu diolah untuk kemudian terjamin nutrisinya masuk ke setiap warga Indonesia, dan itu tentu saja merupakan tantangan tersendiri terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan pendidikan gizi. Baik, kalau untuk daerah-daerahnya sendiri, Prof, ini daerah-daerah mana saja yang dengan tingkat stunting yang cukup tinggi yang menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia, Prof? Hampir merata, Mbak, tetapi memang kita lihat misalnya di beberapa daerah Nusa Tenggara Timur, itu kemudian di beberapa daerah di daerah timur, sekalipun di daerah barat hampir merata karena memang hanya sebagian daerah yang tingkat stuntingnya di bawah 20%, tetapi pada umumnya rata-rata di atas 20%, bahkan ada kabupaten yang masih berkisar sekitar 40%. Dan inilah yang kemudian kalau kita lihat beberapa daerah telah ditetapkan dari 514 kabupaten itu ditargetkan bahwa semuanya memang harus terjangkau untuk program pengendalian stunting dan
masalahnya adalah berbagai variasi sosiodemografi yang dapat memengaruhi untuk pencapaian tersebut. Dan inilah yang juga harus dapat dilakukan secara bersama-sama oleh tidak hanya oleh pemerintah, oleh semua kementerian, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri, dan tentu saja peran daerah menjadi sangat penting. Baik, jadi artinya ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat khususnya. Tadi Prof juga menyebutkan ini salah satu penyebab terkait dengan perilaku masyarakat. Artinya tidak hanya soal kesehatan saja, tapi juga kemudian pendidikan yang perlu masyarakat pahami untuk bagaimana agar mencegah stunting itu sendiri. Dan juga langkah-langkah apa yang telah diambil pemerintah, Prof, dari sinergi antara kementerian lembaga terkait untuk penanganan stunting ini. Ya, kita dapat memahami bahwa peraturan Presiden RI nomor 22 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Di situ telah dimintakan bahwa BKKBN yang akan menjadi lead untuk kegiatan ini, untuk mengkoordinasikan semua kegiatan di pemerintahan. Dan untuk mengatasi stunting ini memang ada pemahaman yang disebut dengan pendekatan sensitif, artinya berbagai faktor, bagaimana mengatasi berbagai faktor yang dapat menunjang penurunan stunting ini melalui pendekatan sensitif, tadi terkait dengan pendidikan, terkait juga dengan ketersediaan pangan, ketahanan pangan, lalu kemudian Kementerian Kesehatan sendiri mendapat amanah untuk melakukan pendekatan spesifik, artinya bagaimana melakukan penanganan stunting pada masyarakat, pada individu yang mengalami stunting, bahkan sebelumnya, sebelum terjadi stunting. Masalah pencegahan juga merupakan hal yang penting, yang kemudian dengan pendekatan spesifik pemberian nutrisi yang tepat merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Inilah yang kemudian harus dikemas, yang kemudian oleh pemerintah disebut dengan pendekatan konvergensi. Dan ini harus dilakukan pada setiap level, tidak cukup di pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sampai kemudian di level desa. Baik, jadi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah juga upaya pencegahan ini menjadi penting juga dalam rapat yang digelar oleh Presiden dengan Kementerian terkait juga adanya intervensi sensitif, juga intervensi spesifik yang kemudian ini perlu dilakukan. Ini bisa dijelaskan lebih detail, Prof, seperti apa? Ya, saya ingin melihat ini dari sektor pendidikan, Mbak. Baik. Ya, karena kita lihat bahwa dalam Perpres itu sendiri terlihat bahwa memang setidaknya ada 3 tujuan yang relevan bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting ini. Baik itu dalam hal meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, kita tahu ada pendidikan keluarga atau parenting, kemudian menjamin pemenuhan asupan gizi, kita lihat adanya satuan-satuan pendidikan dari tingkat PAUD, dasar hingga menengah, itu menjadi wahana dalam penerapan upaya-upaya pencegahan stunting dan juga masalah gizi lainnya, dan juga memperbaiki pola asuh. Dan inilah yang kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi itu mempunyai satu program yang disebut dengan penguatan satuan pendidikan anak usia dini dengan pendekatan PAUD holistik integratif. Dan dalam pendekatan PAUD holistik integratif inilah yang kemudian dikedepankan bagaimana peran orang tua, pendidik PAUD. Kita lihat sekarang kegiatan-kegiatan posyandu hampir kemudian terbengkalai. Tetapi kita lihat bagaimana pendidikan PAUD melalui satuan-satuan PAUD ini masih terus berjalan, walaupun dengan keterbatasan, tetapi masih dapat terjangkau. Sehingga bagaimana kita dapat mengedepankan peran orang tua dan pendidik PAUD dalam pola pengasuhan. Dan ini kami harapkan dapat menjadi potensi, fondasi perbaikan gizi dan kesehatan di tingkat keluarga.
Dan juga kita lihat bahwa sudah ada kegiatan usaha sekolah melalui Trias UKS, tetapi kalau kita ke sekolah sekarang masih terbatas palang merah remaja kalau misalnya di tingkat SMP, SMA. Ini yang harus kita ubah, kemudian dalam bentuk pendidikan kesehatan secara umum, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Dan ini merupakan pintu masuk untuk semua program perbaikan gizi dan kesehatan termasuk stunting. Karena bagaimana kita kemudian menyiapkan remaja-remaja ini nantinya masuk ke dalam usia pernikahan, usia kehamilan, melahirkan, sehingga pada saatnya mereka akan melahirkan generasi-generasi bayi-bayi yang sehat, yang bebas dari risiko stunting. Ini merupakan hal yang penting. Inilah kemudian melalui kegiatan usaha ke sekolah ini, bagaimana kita dapat melakukan peningkatan upaya-upaya kesehatan dan kegiatan-kegiatan perbaikan gizi di lingkungan sekolah. Dan juga diharapkan sasarannya bukan hanya murid. Selama ini usaha kesehatan sekolah itu terbatas pada murid. Jangan lupa bahwa ada tenaga pendidik, ada guru, ada tenaga kependidikan yang mereka adalah umumnya sebagian besar ada usia reproduktif, artinya mereka juga harus diperhatikan untuk kesehatannya, sehingga ketika mereka hamil, ketika mereka melahirkan, mereka akan melahirkan generasi-generasi bayi yang sehat, di samping tentu saja performance kinerja mereka sebagai guru, sebagai pendidik menjadi tinggi karena tingkat kesehatan yang baik. Ini tentu akan menjadi hal modal besar untuk generasi penerus. Memang tantangan kita cukup berat untuk mengatasi permasalahan stunting ini, tapi tentunya ada optimisme pemerintah untuk bisa menekan angka stunting di Indonesia, dan juga tentunya masyarakat pun memiliki peran, pemerintah dan semua stakeholder yang ada ini punya peran penting untuk bersama-sama menanggulangi atau menekan angka stunting. Terima kasih Prof. Mukhtaruddin Mansyur, Direktur Southeast Asian Minister of Education Organization Kemendikbud, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih. Salam sehat.